Barangkali kita pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah As-Sajdah di ayat ke-12, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wasami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seandainya kamu mengetahui bagaimana orang-orang yang datang menghadap Allah dengan membawa dosa-dosanya, mereka menundukkan kepalanya seraya mereka berkata, Rabbana absurna, sesungguhnya sudah kulihat, wasami'na, dan sudah kudengar, farji'na, maka kembalikan aku ke dunia, na'mal salihah, aku hendak beramal soleh, inna muqinun, sesungguhnya kami orang-orang yang yakin. Menurut beberapa ulama mufassirin, ketika pada kalimat farji'na dikiaskan orang yang sudah meninggal dunia itu kepingin balik ke dunia. Kata Allah, dan tidak bisa. Udah tidak bisa orang yang meninggal itu balik lagi ke dunia. Ibu bapak kita punya keluarga, kita punya orang tua, kita punya tetangga, kita punya sahabat, kita punya kawan. Mereka yang sudah meninggal dunia, mereka yang lebih dulu sudah mendahului kita, seandainya boleh ditanya, seandainya mereka bisa berbicara, seandainya mereka diberikan kesempatan oleh Allah, farji'na, mereka kepingin dibalikkan lagi ke dunia. Ya bu ya, mereka kepingin lagi dibalikkan ke dunia. Na'mal salihah, mereka hendak beramal soleh, tapi tidak bisa lagi, kata Allah. Padahal di akhir ayat itu mereka mengatakan inna muqinun, sesungguhnya kami orang-orang yang yakin, tapi tidak ada lagi kesempatan. Maka malam hari ini saya mengajak kita semua kembali bermuhasabah, merenungkan sebuah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surah Al-An'am, surah yang ke-6 di dalam Al-Quran di ayat 93. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini dalam Quran nih, Allah bersumpah nih, Allah menyatakan nih, jadikan ini muhasabah, jadikan ini sebuah introspeksi, jadikan ini sebuah motivasi, agar kiranya hidup dan kehidupan kita ini jangan sampai nanti berakhir kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang terjadi kepada kita sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Quran surah Al-An'am ayat 93 ini. Apa kata Allah ta'ala? Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zalim berada dalam tekanan sakratul maut, sedangkan para malaikat memukuli dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat kami, kata Allah. Jadi kita yang hidup ini, kita akan mengalami satu fase, satu proses di mana sakratul maut itu begitu berat bagi kita, di mana kita yang akan kembali menghadap Allah itu begitu sulit kita jalani, begitu berat luar biasa. Di surah Al-An'am ayat 93 tadi Allah gambarkan, Allah abadikan salah satunya mereka yang zalim di dalam kehidupan ini. Siapa mereka yang zalim itu? Mereka yang senantiasa berkata-kata yang bohong. Di surah Al-An'am tadi Allah nyatakan mereka yang senantiasa berkata-kata yang bohong, suka berdusta. Hati-hati ketika sakratul maut,
Ruh dengan jasad akan dipisahkan. Allah abadikan di dalam Al-Quran. Layaknya malaikat itu memukul-mukuli kita, layaknya malaikat itu memukul-mukuli Bapak Ibu. Luar biasa kerasnya ruh dengan jasad itu dikeluarkan oleh malaikat mautnya Allah dengan izin Allah, sebagai bukti gambaran orang yang zalim. Yang pertama, orang yang selalu berkata bohong dan dusta. Maka kebiasaan bohong itu, berdusta itu rupanya bukan hanya tanda orang yang munafik, ya kan? Karena tanda orang munafik kan 3, kita sering kedengar itu. Pertama, kalau berkata dia dusta. Yang kedua, kalau dia berjanji dia ingkari. Yang ketiga, kalau dia dipercaya dia khianat. Rupanya termasuk juga orang yang berdusta, orang yang bohong ini termasuk juga rupanya orang yang zalim. Jadi memang kalau sudah dibiasakan kita itu punya sifat bohong, dari bohong yang satu itu biasanya akan timbul kebohongan-kebohongan yang lainnya. Maka jangan coba-coba hari ini kita membohongi Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala yang hari ini sedang melalaikan kita untuk semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena asbab kebohongan dan kedustaan yang selalu kita lakukan dalam kehidupan kita. Hati-hati. Jadi orang yang berdusta itu, orang yang berbohong itu, orang yang zalim itu nanti sakratul mautnya berat. Ini mawas diri kita, jangan sampai melekat dalam diri kita. Sekecil apapun kebohongan itu, efek sampingnya pasti ada. Jadi kalau dikaitkan dengan berbicara itu secara etika, secara adabnya kita sudah diajarkan Nabi, man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, perintahnya kan falyukhayran, maka hendaklah kamu berkata-kata yang baik. Kalau tidak bisa, maka kata Rasulullah, auliyasmut, lebih baik kamu diam. Diam kita itu lebih mulia daripada perkataan kita itu timbul dusta, kebohongan, atau membawa mudarat bukan hanya bagi kita tapi bagi orang lain.